Adanya sesuatu yang dihargai dalam suatu masyarakat merupakan cikal bakal dari timbulnya perlapisan masyarakat secara vertikal. Hal ini merupakan suatu ciri yang umum dalam masyarakat yang hidup secara teratur. Secara vertikal pada zaman dahulu masyarakat Buton terbagi atas 3 golongan, yaitu Kaomu, Walaka, dan Papara. Golongan Kaomu atau lalaki, merupakan keturunan dari Raja pertama Wakaka dengan Sibatara, putra Raja Majapahit. Golongan ini kemudian diberi gelar Laode untuk laki-laki dan Waode untuk perempuan. Para raja atau sultan dipilih dari golongan ini. Selanjutnya golongan Kaomu atau bangsawan ini kemudian terbagi 3 kelompok atau yang dikenal dengan sebutan Kamboru Emboru Talu Palena, Tiang Pancang yang 3, atau Kabumbu Talu Angguna, Bukit yang 3, yaitu yang pertama, kaum Tanai Landu, yaitu bangsawan yang berasal dari keturunan Lailangi. Kedua, kaum Tapi-Tapi, yaitu bangsawan yang berasal dari keturunan Lasingga. Ketiga, kaum Kumbewaha, yaitu bangsawan yang berasal dari keturunan Labula. Sultan dipilih dari ketiga kelompok bangsawan ini oleh suatu badan yang disebut dengan Siolimbona, suatu badan yang anggotanya berasal dari golongan kedua, yakni Walaka. Golongan Walaka merupakan keturunan dari Mia Patamiana, orang yang 4, yang menurut masyarakat setempat adalah para pendatang dari Melayu yang kemudian mendirikan kerajaan Buton. Golongan Walaka inilah yang memilih, mengangkat dan memberhentikan seorang raja atau sultan. Golongan Kaomu dan Walaka ini jumlahnya relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan golongan Papara. Mereka hanya mendiami wilayah keraton dan sekitarnya serta menggunakan bahasa Wolio. Sedangkan lapisan ketiga dari masyarakat Kesultanan Buton adalah golongan Papara, tersebar di seluruh Kadie dalam wilayah Kesultanan Buton dan menggunakan bahasanya masing-masing, di antaranya bahasa Muna, Pencana, Cia-Cia, dan lain-lain. Mereka memiliki peluang untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di Kadie-nya masing-masing. Namun demikian mereka tidak memiliki peluang untuk menduduki jabatan di pemerintahan pusat kerajaan. Kaum Papara ini juga dapat dibedakan atas 3 golongan besar berdasarkan cara mereka menjadi anggota masyarakat Buton, yaitu, pertama, Papara bangsa Paraka, yaitu mereka yang datang atas kemauan sendiri untuk bergabung tanpa melalui perang atau tekanan dari pemerintahan kerajaan Buton. Mereka ini antara lain adalah rakyat dari 9 negeri, Siolipuna, yang tunduk kepada Kesultanan Buton atas kemauan sendiri. Daerah-daerah tersebut adalah Kamaru, Batauga, Waale-ale, Wawoangi, Tumada, Bombonawulu, Woloa, Todanga, dan Bola. Kedua, Papara bangsa Talubirana, ialah mereka yang berasal dari tawanan perang. Ketiga, Papara bangsa Kantinale, ialah mereka yang berasal dari budak belian atau hamba sahaya. Struktur masyarakat Buton ini akan memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan. Golongan Kaomu dan Walaka berhak atas jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan pusat, sedangkan golongan Papara berhak atas jabatan-jabatan di Kadie-Kadie. Adanya struktur masyarakat ini di samping berperan dalam pembagian jabatan pada sistem pemerintahan juga berpengaruh dalam hubungan perkawinan di zaman dulu. Walaupun masyarakat Buton zaman dulu ini terbagi atas 3 golongan besar, Kaomu, Walaka dan Papara, namun demikian mereka tetap merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling membutuhkan, seperti yang tercermin dalam peribahasa mereka, Poromu Yinda Sangu, Poga Yinda Kolota, yang artinya, bersatu tidak padu, berpisah tidak berantara. Maksudnya mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, ketiganya saling membutuhkan untuk menjamin kehidupan bersama.
Jika diibaratkan ketiga golongan tersebut sebagai buah kelapa yang terdiri dari tiga bagian yakni, kulit luar atau sabut dimisalkan sebagai golongan papara, batok kelapa sebagai kaum walaka dan daging kelapa sebagai kaum lalaki atau kaumu. Ketiga lapisan ini harus ada agar sebuah kelapa dapat tumbuh dengan baik menjadi pohon kelapa yang tinggi dan besar. Ini berarti bahwa ketiga kaum tersebut harus tetap bersatu untuk menjamin kelangsungan hidup kerajaan atau kesultanan. Hal ini berarti pula antara golongan yang satu dengan golongan yang lain tidak boleh saling meremehkan, karena mereka hidup bersama dalam kondisi yang saling membutuhkan. Tidak mungkin pemerintahan, kaumu dan walaka, tetap ada bila tidak ada rakyat, papara, demikian pula sebaliknya. Ada rakyat, papara, tanpa adanya pemerintahan. Kondisi saat ini perlapisan dalam masyarakat Buton itu sudah tidak begitu nampak lagi. Kondisi ini hanya nampak ada penekanan pada saat-saat tertentu seperti pada acara-acara adat. Masyarakat Buton secara etnis sesungguhnya bukanlah merupakan masyarakat yang homogen. Mereka terkelompok-kelompok berdasarkan subetnis dan bahasa yang berbeda. Berdasarkan subetnis orang Buton terbagi atas beberapa etnis yaitu, pertama, subetnis Wolio, mendiami wilayah Keraton Buton atau kota Bau-Bau saat ini. Kedua, subetnis Cia-Cia, yang mendiami wilayah Kecamatan Pasarwajo, Sampolawa, Lapandewa dan sekitarnya. Ketiga, subetnis Laporo, tersebar hampir seluruh daratan Pulau Buton. Keempat, subetnis Moronene, mendiami wilayah Pulau Kabaina, serta Rumbia, Kasipute dan Poleang di Jazirah Tenggara Sulawesi. Kelima, subetnis Wakatobi, yang mendiami Kepulauan Tukang Besi di bagian timur Pulau Buton. Keenam, subetnis Muna, mendiami Pulau Muna. Jadi pada dasarnya orang Buton tersebut hanya nampak satu jika dilihat dari luar saja. Namun jika kita mempelajari lebih jauh, maka kita akan menemukan fakta bahwa mereka terdiri dari beberapa subetnis dengan bahasa yang berbeda-beda pula.